Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang Ustadz cintai dan yang Ustadz banggakan. Hari ini kita akan belajar kembali tema 5 subtema 2 dengan novel PPKN. Hari ini kita akan mempelajari tentang kerjasama ya. Kerjasama itu seperti apa? Oke, silahkan perhatikan baik-baik penjelasan dari Ustadz. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu, bekerja bersama-sama sampai terwujudnya tujuan yang dinamis. Jadi kerjasama itu dilakukan dua orang atau lebih. Kalau dilakukan sendiri-sendiri itu namanya bukan kerjasama, itu namanya kerja individu. Dan kerjasama itu dilakukan demi terwujudnya tujuan yang dinamis, tujuan bersama. Satu tujuan, satu komando untuk mengerjakannya bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Kita manusia itu sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu seperti apa? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Ya, kita dalam hidup di dunia ini, hidup di negara ini, pasti kita tidak luput dari bantuan orang lain. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus sering menjaga sikap kita kepada orang lain agar kehidupan sosial bisa berjalan dengan baik. Perbedaan adalah bagian dari keberagaman. Untuk menjaga kerukunan, karena adanya keberagaman, kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, ini perbedaan. Pasti di setiap kelompok, di setiap suku itu pasti ada perbedaan. Nah, gimana cara kita menyikapi perbedaan itu? Yaitu dengan cara saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Tidak boleh kita menjelek-jelekan orang lain. Kita tidak boleh merasa paling baik dan paling bagus. Itu tidak baik. Kita harus saling menghormati antar sesama. Kita juga harus saling menghargai antar sesama agar kerukunan bisa terjalin. Ya. Manfaat kerjasama. Bagaimana manfaat kerjasama itu? Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Dengan bekerja sama, apa saja yang kita kerjakan itu pasti akan cepat selesai dibandingkan kita bekerja sendiri atau kerja individu. Ya. Yang kedua, beban pekerjaan menjadi lebih ringan, itu pasti. Kalau kita bekerja sendiri, pasti kita akan cepat capek, akan merasa berat. Tetapi ketika kita dikerjakan bersama-sama, saling bekerja sama, pekerjaan kita akan terasa lebih ringan, ya. Dan yang ketiga, memupuk rasa persahabatan atau pertemanan kita akan semakin dekat karena kita saling bekerja sama, ya. Dan yang keempat, meningkatkan kebersamaan. Nah, ini yang paling penting. Dengan bekerja sama, kita akan bisa meningkatkan kebersamaan antar teman kita, antar tetangga kita, antar orang di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir, menciptakan komunikasi yang baik dengan orang lain. Komunikasi kita akan terjalin lebih baik ketika kita sering bekerja sama. Contoh kerjasama. Kerjasama bisa dilakukan di rumah. Itu contohnya ada gambarnya. Saling bekerja sama untuk membersihkan rumah.
Itu sang ayah membersihkan kaca, satu anak membawa kemoceng atau sulak, nah, ibunya membawa sapu dan yang lainnya juga ikut membantu. Itu nanti pekerjaan akan cepat selesai, pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan orang-orang di sekitar akan terasa lebih dekat. Itu contohnya. Itu kalau di rumah. Kalau di lingkungan masyarakat, nah, ini juga saling kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan juga ada membangun pos kamling. Nah, ini juga membutuhkan kerjasama antar orang lain dengan kita. Kita tidak bisa mengerjakannya sendiri. Kalau kerjasama di lingkungan sekolah, nah itu kalian sering melaksanakan piket kelas. Nah, piket kelas itu pasti disusun oleh beberapa anak dan harus dikerjakan bersama-sama agar pekerjaan lebih ringan dan menjadi cepat selesai. Nah, ini juga kerjasama di lingkungan sekolah. Itu ada anak-anak yang sedang belajar kelompok. Nah, itu semua orang harus saling bahu-membahu, harus saling membantu agar pekerjaan menjadi cepat selesai. Ya, itu adalah contoh kerjasama baik di lingkungan keluarga sendiri, baik di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah. Ya, oke. Untuk tugas hari ini, silahkan anak-anakku semuanya buat contoh kerjasama baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, atau di lingkungan masyarakat. Buat masing-masing 3 contoh dan tulis di buku kalian masing-masing. Terus nanti kirimkan pekerjaan kalian ke Ustadz Ustadzah sesuai dengan wali kelasnya masing-masing. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ustadz, semoga bermanfaat. Dan silakan dikerjakan tugas dari Ustadz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.